Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destina Religia Mujahidah atau biasa dipanggil Emak Bangsa. Jadi ini adalah video pertama saya di YouTube. Doakan semoga saya tetap bisa menjaga niat saya hanya karena Allah, memberikan kebermanfaatan, memberikan nge-share ilmu saya ke emak-emak di Indonesia begitu ya. Dan doakan saya agar saya istiqomah di situ. Gitu. Jadi di sini di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam menyusui, dalam mengasihi anak saya. Gimana caranya sih seorang ibu working mom itu tetap bisa menyusui dan juga tetap bisa memompa ASINya, bahkan bisa sampai seliter 2 liter gitu ya. Bisa kayak sapi, ini emak perah, ibu perah, apa sapi perah gitu ya. Gimana sih caranya? Jadi saya adalah ibu dari 2 orang anak. Yang pertama anak saya 21 bulan dan sampai sekarang dia masih ASI. Yang satu masih 2 bulan. Dan di usia dia yang masih 2 bulan itu, alhamdulillah stok ASI saya sudah penuh gitu ya. Sudah penuh satu freezer 6 rak gitu. Itu pun ada yang basi. Nah, gimana sih caranya agar ASI kita itu bisa berlimpah, bisa ngepumping itu lebih dari 1,5 liter, bahkan bisa sampai 2 liter, tetap bisa menyusui anak kita, 2 anak kita gitu. Itu ya. Sebelumnya agar emak bangsa tetap semangat nih ngasih video tips-tips seperti ini, sebelumnya tolong like, subscribe, dan share apabila mama di sini merasa apa yang Emak Bangsa bagikan ini bermanfaat untuk kalian semua begitu ya. Jadi saling support, kita sebagai seorang ibu itu harus saling support satu sama lain, bukan zamannya lagi kita itu saling menjatuhkan satu sama lain, tapi kita itu harus saling support satu sama lain sebagai ibu gitu ya. Jadi sebelumnya saya termasuk orang yang ASI garis keras gitu ya. Saya termasuk ASI yang garis keras. Pokoknya kita harus bisa mengusahakan ASI untuk anak kita. Karena pertama, itu adalah perintah Tuhan, perintah Allah. Susuilah anakmu selama 2 tahun. Jadi kita itu harus berikhtiar, bagaimanapun caranya kita harus berikhtiar menjemput rizki anak kita, rizki ASI. Karena ASI itu tidak akan pernah tergantikan oleh sufor. Bukan berniat untuk mendiskreditkan sufor atau bagaimana ya, tapi kita harus mengikhtiarkan ASI itu gitu ya. Sufor boleh, di bawah 1 tahun boleh, tapi harus sesuai dengan indikasi medis gitu ya Mak ya. Jadi harus sesuai dengan petunjuk dokter, karena pernah ada pengalaman. Jadi Emak Bangsa sebelumnya di kehamilan di anak pertama, ketika anak Emak Bangsa masih 1 nih, Emak Bangsa itu jadi donor ASI, jadi pendonor ASI gitu ya, ke 7 orang anak. Salah satu di antara mereka itu anaknya dikasih sufor, akhirnya nggak kuat di usia dia yang masih merah, pokoknya masih newborn, dikasih sufor, akhirnya dia nggak kuat, akhirnya dia infeksi saluran pencernaan gitu, infeksi saluran kencing dan pencernaan. Ketika ngelihat anak susunya Emak Bangsa nih, Emak Bangsa tuh jujur nggak tega gitu ya, ngelihat napasnya dia yang sampai kembang kempis, dia nggak kuat. Karena apa? Karena emaknya itu ngasih sufor. Kenapa? Karena emaknya itu ngerasa ASINya nggak seger. Coba bayangin, orang-orang pada bilang sama dia, ASImu nggak seger sih, makanya anakmu nangis terus. Akhirnya apa? Dikasihlah dia sufor. Ternyata sufor itu nggak cocok untuk anaknya. Anaknya infeksi lah ketika itu, ya Allah. Akhirnya dia harus masuk NICU, berat badannya turun drastis sampai benar-benar kembang kempis. Karena apa? Karena kita tidak mengikhtiarkan gimana sih biar ASI kita itu bisa seger gitu ya Mak ya. Punten ya sebelumnya, mungkin Emak Bangsa terlalu ekspresif, tapi ya stylenya Emak Bangsa seperti ini.
ASI. Kenapa sih ASI? Selain karena perintah Allah, susuilah anakmu selama 2 tahun. Kemudian yang kedua, tidak semua sufor itu cocok untuk anak kita, apalagi itu di bawah 1 tahun. Apalagi anak kita di bawah 1 tahun. Kalau kamu mau ngasih dia sufor, maka kamu harus konsultasikan itu ke dokter, gitu ya. Jangan sembarangan kasih sufor. Ya kalau anakmu cocok, kalau enggak bisa jadi kayak anak susunya Mbak Bangsa yang nggak kuat, akhirnya kembang kempis, masuk NICU dan lain sebagainya gitu. Infeksi saluran kencing dan juga pencernaannya terganggu. Naudzubillah, sampai akhirnya dia harus dimasukin selang ke hidungnya, dan hidungnya ternyata belum kuat, akhirnya hidungnya rusak dan harus operasi. Naudzubillah kan. Jadi mending kita mengusahakan, mengikhtiarkan ASI untuk anak kita gitu ya. Sebenarnya sih patokannya bukan masalah berlimpah atau tidak, tapi cukup untuk anak kita. Semoga Allah mencukupkan itu untuk anak kita, cukup ditabung dan bisa keluar ASINya ketika anak kita membutuhkan. Itu saja sebenarnya, dan ketika berlimpah maka itu adalah bonus. Lah terus buat apa video ini dibuat? Tapi nggak masalah. Ini adalah salah satu cara kita untuk bisa mengikhtiarkan ASI. Jadi kalau kita ASI stok di kulkas banyak, hati kita tentram, kita tetap bisa enjoy dalam menjalani kehidupan gitu kan. Oh iya, jadi yang perlu kita ingat, ASI apa sih yang ada di ASI tapi tidak ada di sufor, itu adalah masalah daya tahan tubuh. Jadi sufor semahal apapun itu tidak bisa, oke lah bisa ngasih protein, ngasih lemak, ngasih bla bla bla, tetek bengek gizi itu, tetapi masalah daya tahan tubuh tidak bisa gitu ya. Jadi Mak Bangsa ini adalah produk anak sapi gitu. Mak Bangsa dulu itu dapat sufor karena ibu Mak Bangsa sakit, akhirnya Mak Bangsa dulu itu sufor, dapat sufor, dan emang Mak Bangsa tuh sakit-sakitan gitu, sering diare, sering panas, sering pilek, sering sakit-sakitan. Tapi anak ASI tuh Masya Allah. Jadi Allah tuh ngasih perintah kita untuk menyusui 2 tahun penuh, itu pasti ada hikmahnya. Sampai berkaca-kaca nih. Jadi ya kita harus berikhtiar. Gimana caranya sih? Allah ngasih perintah 2 tahun menyusui, pasti ada hikmahnya. Salah satunya adalah masalah daya tahan tubuh. Itu tidak bisa tergantikan oleh sufor semahal apapun itu. Jadi susuilah anakmu. Alhamdulillah nih, anak Mak Bangsa yang pertama nih, si Ip, itu dia tuh panas cuman sekali Mak, seumur hidup dia. 21 bulan panas tuh cuman sekali. Alhamdulillah. Dulu tuh dia sering flu, tapi karena memang alergi debu, alergi asap rokok gitu, atau kalau dia sering jalan, maksudnya kita sering ajak nge-mall atau apa, sering flu karena itu. Jadi bukan karena macem-macem panas gitu, enggak. Alhamdulillah. Karena apa? Produk ASI Mak. Ya Allah, ASI garis keras, Masya Allah. Ya gini ya, ini share pengalaman Mak Bangsa sendiri. Backgroundnya Mak Bangsa itu bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, tapi sering dianggap dokter. Karena apa? Karena Mak Bangsa sering ikut pelatihan nakes gitu. Dokter dari puskesmas mana misalkan kayak gitu. Mak Bangsa ini backgroundnya S1 psikologi, kemudian Mak Bangsa ngambil S2 magister manajemen, dan kemudian lanjut S2 psikologi lagi gitu ya. Jadi oke lah, masalah parenting oke, besok kita bahas. Tapi pertama kita ngebahas tentang ASI, pentingnya ASI. Apa sih pentingnya ASI? Bahkan menurut psikologi sendiri ada gitu ya, pentingnya ASI itu. Apa sih pentingnya ASI? Dilihat dari sudut pandang psikologi itu apa? Jadi ASI ngenyot gitu ya, masalah ngenyotnya bayi itu kalau menurut Freud itu adalah salah satu tokoh di psikologi gitu ya. Dia itu masternya psikologi, tokoh yang sering banget disebut-sebut di ilmu psikologi. Menurut Freud, anak usia 0-2 tahun itu dia berada di masa oral. Jadi ngenyotnya dia
ngenyot itu penting banget. Kalau masa oral ini tidak terpenuhi, maka akan termanifestasi di kehidupan dia yang akan datang. Misalkan dia menjadi seorang yang cerewet, bawel, suka ngomel, kemudian menjadi seorang perokok gitu ya. Itu adalah manifestasi dia tidak terpenuhi nih masa ngenyotnya dia waktu 0 sampai 2 tahun itu. Jadi nggak masalah kalau anakmu itu ngenyot terus, minum terus, neteh terus, nggak masalah. Memang itu adalah fasenya dia gitu. Sering masukin tangan jari-jari ke mulut, nggak masalah. Itu adalah cara dia nyaman, dia belajar nyaman dengan kehidupan baru setelah keluar dari rahim gitu ya. Di rahim kan dia nyaman gitu, dia nggak kelaparan, dia nggak kepanasan, dia nggak kedinginan, dia nyaman. Kemudian dia keluar, dia harus hidup di dunia ini gitu ya, yang katanya berat itu, dan dia harus merasakan kelaparan, dia harus merasakan kedinginan, kehausan, kepanasan gitu. Akhirnya dia nangis, gak masalah, bayi itu cuman bisanya nangis. Jadi kamu jangan worry kalau bayimu itu nangis, oke? Kalau bayimu gak nangis, langsung ngomong, minta apa-apa langsung ngomong, nah itu kamu perlu takut gitu ya. Jadi gak masalah bayimu nangis, bayimu ngenyot terus, ya itu masanya dia yang harus terpenuhi gitu. Itu manfaat yang pertama, masalah ngenyotnya dia. Yang kedua, bayi itu ketika nyusu ke kita, dia itu sedang membangun bonding dengan kita, kelekatan dengan kita. Jadi kayak macam apa sih kalau orang Jawa bilang tuh, asihnya kita gitu loh. Jadi nggak masalah. Dan kita kalau bisa lagi nyusuin ya jangan main handphone sendiri, jangan asik sendiri, jangan ngobrol sendiri. Tapi apa? Kita belai dia, kita tatap dia, kontak mata sama dia. Biar apa? Biar ikatan batin kita, bonding kita itu dapet gitu loh, Mak. Gitu ya. Oke. Kemudian kita akan masuk ke tahap gimana sih ASI itu bisa berlimpah. Aduh, maaf ya cerewet ngalor ngidur karena memang sebenarnya banyak hal yang ingin diungkapkan gitu ya. Jadi pertama, kita tuh nggak melulu ngebahas tentang setelah melahirkan, tetapi sebelum melahirkan, masa kehamilan. Oh no, nggak cuma masa kehamilan, tapi sebelum kehamilan. Jadi sebelum kehamilan itu harus dipersiapkan ya, Mak ya. Jadi tuh otak bayi gitu ya, otak seorang manusia itu berkembang sangat pesat adalah ketika 1000 hari kehidupan, 1000 HPK, 1000 hari kehidupan, dimana itu dimulai dari start pembuahan sampai di usia 2 tahun. Nah, kan ketahuan di dunia medis, Allah perintahkan 2 tahun dan ternyata benar di dunia medis selama 1000 hari kehidupan, tepat 2 tahun dari masa kehamilan. Itu masa-masa golden age-nya dia gitu. Jadi otak itu berkembang dengan pesat, masalah kecerdasan dan lain-lain itu mulai dibentuk dari kita hamil. Jadi nggak melulu setelah hamil baru kita mengusahakan. No, sebelum hamil kita harus mengusahakan. Apa sih gitu ya? Apa sih yang harus diusahakan? Makan makanan sehat, olahraga gitu ya. Jadi ini yang tidak emak bangsa lakukan. Jadi emak bangsa itu jujur ya ada masa fase salah gitu ya. Dulu emak bangsa tidak mengusahakan sebelum hamil. Akhirnya apa? Emak bangsa bleeding, pendarahan terus sampai usia 7 bulan itu emak bangsa masih pendarahan. Karena apa? Karena dinding rahim emak bangsa waktu itu tipis, jadi gampang luluh gitu. Akhirnya apa? Emak bangsa harus bed rest. Tapi alhamdulillah Allah menolong karena usaha kita, lahir dengan selamat dan sampai sekarang sehat, masya Allah. Sekali dong mak panasnya di sampai usia 21 bulan ini. Nggak panas sih, 37,7 apa 8. Dan kalau belum 38 kan memang sebenarnya belum dikategorikan sebagai demam ya mak ya gitu. Alhamdulillah sekali. Jadi harus dipersiapkan ya, kehamilan itu harus dipersiapkan, makan makanan bergizi, olahraga, hidup sehat, jangan makan junk food. Ketika itu
mabangsa tuh lagi tesis, jadi lagi tesis, lagi sering lembur, lagi hektik, suka minum kopi. Dilalah qadarullah, Allah mentakdirkan mak bangsa hamil. Tapi ya itu, karena dinding rahimnya tipis, sering bleeding, sering pendarahan gitu. Akhirnya ya harus bed rest gitu. Oke, kemudian step berikutnya lanjut adalah ketika kita hamil. Hamil itu masa pembentukan otak dan lain sebagainya, perkembangan otak itu harus kita perhatikan. Dengan apa? Dengan makan makanan bergizi, terus sering minum minum obat dokter, jangan sampai lupa, asam folat dan lain sebagainya. Itu untuk penambah sih sebenarnya. Yang utama ya tetap kita harus makan sayur, minum air putih yang banyak gitu-gitu. Kita harus usahakan itu sejak kecil, sejak kehamilan.